Oke, hai guys, welcome back to Jasper Cool ID. Dan kali ini bareng gue William, kita bakal ngebahas lagi pertandingan di Premier League. Dan salah satunya ada partai besar yang kemarin MU menang 3-1 lawan Arsenal. Dan Arsenal di pucuk juga harus mengalami kekalahan pertamanya setelah sebelumnya mereka terus mengalami kemenangan. Tapi MU kali ini benar-benar kayak nunjukin bahwa mereka ini bakal bangkit di bawah Erik ten Hag. Dan kita bakal mulai aja. Gue bakal ngebahas pertandingannya dari Chelsea seperti biasa, dan juga gue akan ngebahas satu pertandingan dari Brighton. Kenapa gue ambil Brighton? Karena gue nonton, dan sebenarnya gue nonton karena pengen lihat Gilmour juga sih main, cuma kayak cuma bentaran. Tapi yang gue dapat dari Brighton ini kayak bakal gue sangkutin juga ke Chelsea gitu, karena lawannya Leicester dan Chelsea udah lawan Leicester, dan ini tuh juga cukup berpengaruh sama perbedaan antara Chelsea dan Brighton ini dalam ngedobrak pertahanan yang dimiliki sama Leicester. Dan Leicester ini juru kunci juga bukan tanpa alasan. Nanti kita bakal bahas juga. Dan satu lagi itu pastinya dari MU Arsenal yang kemarin pertandingannya itu seru banget, nanti kita bakal bahas. Yang pastinya udah banyak yang bahas juga, tapi di sini juga kita bakal bahas. Ada beberapa hal yang gue notice juga, dan mungkin ada yang dinotis sama di channel lain, tapi gue akan bahas sesuatu yang mungkin juga bisa dibilang nggak dibahas juga di channel lain. Dan ini juga pendapat gue pribadi. Gimana pendapat kalian juga silakan bisa komen di bawah juga. Menurut kalian pertandingan Arsenal sama MU itu kayak gimana? Atau pertandingan kayak Chelsea, Brighton itu menurut kalian kayak gimana sih kayak kemarin gitu? Memuaskan nggak sih buat kalian gitu sebagai fansnya gitu? Kita mulai dari Chelsea. Chelsea lagi-lagi sih ini nunjukin permainan yang jujur li kurang memuaskan. Kenapa harus jujur li sih? By the way, Chelsea menang 2-1 itu sebenarnya di terakhir itu ada VAR, tapi sebenarnya kayak itu nggak sengaja dari Bowen, dia nabrak Mendy kan, dan itu di rule out, akhirnya Chelsea menang. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari segi fairness itu sebenarnya kayak bisa dibilang kayak nggak sengaja, jadi masih bisa dibilang gol itu sah. Tapi pada akhirnya wasit yang nentuin, jadinya Chelsea menang 2-1 atas West Ham. Tapi overall permainan dari Chelsea ini nggak memuaskan sih, terutama babak pertama mereka menguasain, tapi kayak ya udah cuma menguasain doang, ujung-ujungnya muter, ujung-ujungnya nyari crossing lewat Reece James lagi, Cucurella lagi, dan pada akhirnya di babak kedua tuh mereka baru dapetin gol, ujung-ujungnya sebelumnya ketinggalan dulu kan. Itu juga lewat diskoordinasi lewat pertahanannya dari Chelsea. Tapi overall meskipun Mendy juga banyak dikritik, tapi harus diakuin juga save yang dilakuin sama Mendy itu cukup banyak, sehingga mungkin kalau misalnya diganti sama Kepa, mungkin kalau untuk mengembalikan performa dia secara seutuhnya butuh 1-2 pertandingan lah ngegantiin sama Kepa. Tapi kalau digantiin Kepa terus, kayaknya Mendy ini masih benar-benar dibutuhin, terutama karena dia juga ngelakuin save juga yang banyak kan, meskipun hari performanya jadi kurang bagus. Kita ngebahas dari pertahanan juga. Sebenarnya pertahanan dari Chelsea ini nggak begitu buruk, tapi yang jadi masalah adalah ketika pertahanan ini kan mereka juga bagian dari bangun serangan. Nggak ada pemain yang bisa ball playing kayak sebagus Thiago Silva, dan ketika Thiago Silvanya mentok, Fofana masih belum begitu teruji karena dia juga masih baru. Tapi overall nggak begitu kelihatan, karena dari segi permainan pun pada akhirnya ya mereka cuma lebih baik muter-muter. Dan kalau Koulibaly ini gue lihat di beberapa pertandingan terakhir, dia ini bagus dalam hal ngedefense, antisipasi bola, nge-clear, tapi kelemahannya dia adalah dari segi ball playing. Dan ketika dia disuruh through pass atau disuruh memberikan umpan-umpan yang benar-benar kayak umpan-umpan yang bisa
jadi umpan-umpan yang kunci di mana kayak bisa nerobos pemain dari West Ham. Itu tuh nggak bisa. Kita bakal lihat aja ke depannya Koulibaly bakal gimana, terutama untuk urusan ball playing, karena Koulibaly ini bisa jadi target kan buat dari tim lain. Ini nanti ketika di pressing, nanti ujung-ujungnya kayak Chelsea ini dipaksa untuk oper ke Koulibaly yang ujung-ujungnya nanti bakal disuruh kasih operan ke depan, dan sejauh ini operan ke depannya itu kurang bagus dari Koulibaly. Nah, kalau bicara dari wingback, kita bicara tentang Cucurella ini bagus, dan dia juga bikin Chelsea ini kuat di sisi kiri secara possession. Tapi yang jadi kelemahannya dia adalah dia itu kayak nggak sekontributif itu kalau dalam urusan benar-benar kayak nyerang dari sisi kiri. Itu kayak emang dia ngendalin possession, tapi kalau benar-benar yang kayak nyergap untuk menyerang itu kayak masih kurang gitu, masih perlu ditingkatin lagi dari Cucurella. Dan bedanya dengan Chilwell adalah dia main emang lebih direct ke Chilwell, sehingga kayak kemarin dia bisa ngasilin 1 assist 1 gol, dan golnya Chilwell tuh keren banget. Di sini kita bisa lihat Chilwell juga punya insting gol yang cukup oke itu sebagai left back atau maupun left wing back. Sedangkan kalau Cucurella ini, kalau untuk insting dia dalam assist, insting dia dalam cetak gol itu masih terbilang kurang. Tapi untuk membuat possession di tangan Chelsea itu tuh Cucurella itu kuat. Dan kemarin ini bisa dibilang pergantian yang tepat banget buat Tuchel, karena Chilwell juga akhirnya ngasih kontribusi juga yang luar biasa juga buat kemenangan kali ini. Dan juga untuk pergantian dari Kai Havertz, ini pergantian bagus juga karena akhirnya Havertz juga kan bisa cetak gol. Tapi hal yang mau gue paling sorot itu adalah Loftus-Cheek sih. Di babak pertama terutama Loftus-Cheek itu tuh jadi orang yang bikin serangan Chelsea ini tuh mandek. Jadi kayak dia itu kelamaan dribbling, gak langsung oper ke depan, padahal oper ke depan itu kayak pemain depannya ini bisa ngelakuin penetrasi secara tepat, secara cepat, tapi kayak dia tahan dulu, ujung-ujungnya nanti kayak udah ke cover duluan sama pemain lain, jadinya dia balik badan, back pass lagi, kayak gitu-gitu. Dan ini beberapa kali menghambat juga serangan Chelsea, dan mostly yang menghambat serangan itu tuh justru dari Loftus-Cheek. Dan mungkin satu hal lagi yang kurang dari Chelsea adalah ketika dia bikin kombinasi, itu tuh cenderung pemain-pemain itu kayak posisinya tuh kayak terlalu deket, sehingga mau kombinasi gimana pun kayak nggak begitu berguna gitu kan. Dan ini yang gue sangkut pautin sama sama Brighton lawan Leicester, dimana lawan Leicester bisa dibilang sebenarnya nggak separkir waktu lawan Chelsea karena level juga beda. Tapi gimana koordinasinya dari pemain Brighton ini ngedobrak pertahanannya dari Leicester, ini harus dilihat sama Chelsea sih. Dan Chelsea bisa belajar dari Graham Potter juga, karena kemarin tuh koordinasinya itu cukup baik untuk bisa ngedobrak, bahkan bukan cukup baik lagi, koordinasinya ini bagus banget buat ngedobrak pertahanan dari Leicester City. Dan selalu ada aja true ball ataupun bola operan yang bisa ngebelah pertahanan dari Leicester City. Dan kalau misalnya kita lihat serangannya dari Brighton, itu tuh biasanya tuh lebih banyak menyerang dari sisi kiri. Kenapa? Karena mereka emang ngincer pemain Amartey sih, center back di sisi kanannya Leicester City. Ini tuh jadi titik lemah di match kemarin, dan kebukti juga kalau nggak salah sekitar ada 2-3 kesalahan yang diciptain sama dia. Bahkan ada satu yang hampir berbuah gol tapi berhasil diselamatin sama kipernya Joe Ward. Dan pergantian kiper ini cukup ngaruh juga sih sebenarnya Joe Ward dari Kasper Schmeichel, karena Kasper Schmeichel ini
kiper yang bagus untuk Leicester City, tapi mungkin dia pindah karena emang pengen cari tantangan baru. Jadi kehilangan Schmeichel juga termasuk salah satu pukulan besar, dan ditambah Fofana juga pergi ke Chelsea. Pada akhirnya kan Brendan Rodgers harus berganti formasi dari yang awalnya 3 back jadi 4 back. Dan ini sejauh ini cukup berpengaruh buat Leicester juga, karena Leicester ini emang sejauh dia udah ganti formasi, dia tuh belum pernah menang sekalipun. Dan kemarin dibantai 5-2 dengan formasi 4 backnya ini. McAllister sama Pascal Gross, ini dua pemain ini benar-benar jadi kunci mana permainannya dari Brighton ini benar-benar bisa fluid banget. McAllister dia kemarin juga beberapa kali jadi sniper, ada yang gol tapi dianulir, dan juga dia kayak positioning diri dia juga cukup bagus. Dan terutama untuk Pascal Gross, ini dia yang ngebukain banyak ruang buat pemain-pemain lainnya, sehingga serangan dari Brighton ini jadi benar-benar fluid. Dan ini yang jadi masalah dari Chelsea ketika dia bangun serangan, kayak dia tuh nggak bisa ngebelah pertahanan atau sulit untuk ngebelah pertahanan dari lawan itu sendiri, karena ya begitulah permainan dari Chelsea sendiri. Pemain-pemainnya sama ada yang terlalu lama passing, atau kayak kombinasi segitiganya nggak begitu berfungsi, sehingga ya ujung-ujungnya dari sayap lagi crossing lagi, Reece James lagi crossing lagi. Bisa diceknya juga kayak video yang sebelumnya itu gua ngebahas apa yang dia punyain sama MU sama City, bahkan Liverpool juga punya tapi Chelsea nggak punya. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang dari Arsenal sama MU, which is ini game bagus banget.